Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Ada beberapa hewan yang spesial dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan hewan-hewan tersebut mempunyai kedekatan dengan Nabi dan Rasul. Salah satu hewan yang spesial dalam ajaran Islam adalah kucing. Binatang lucu dan mengemaskan ini jadi salah satu hewan yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun akhir-akhir ini tersebar di media sosial tentang orang yang menyiksa bahkan membunuh seekor kucing dengan alasan yang tidak jelas. Lalu bagaimanakah hukum dalam ajaran Islam untuk orang yang menyiksa kucing sahabat beriman? Berdosakah mereka? Tonton video ini hingga akhir ya agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut Astagfirullah. Inilah balasan orang yang kejam menganiaya kucing. Versi dari Magenta Islam. Kucing menjadi salah satu hewan yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga sampai saat ini, banyak juga orang yang mencintai binatang yang menggemaskan ini. Bahkan mereka menjadikannya sebagai peliharaan. Namun tidak semua manusia mempunyai hati nurani untuk mencintai binatang ini. Di media sosial beberapa saat lalu, beredar video viral tentang seseorang lelaki yang membunuh kucing dengan alasan tidak menyukai hewan tersebut. Lalu apakah dalam Islam mengajarkan untuk mencintai binatang? Dan apa hukum bagi umatnya yang menyiksa seekor binatang sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Hukuman untuk manusia yang menyiksa kucing. Sebagai manusia yang diberikan perasaan dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa menyayangi satu dengan yang lainnya. Hal ini pun tidak terbatas hanya mencintai dan menyayangi sesama manusia saja, tetapi kita juga harus saling menyayangi dengan makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang lainnya seperti hewan. Tidaklah diperbolehkan untuk kita merendahkan seekor hewan, mempermainkannya, bahkan menyiksanya hingga membunuhnya. Hal tersebut sahabat beriman sungguh dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat lalu ada video viral yang memperlihatkan seorang pria menyiksa bahkan hingga membunuh seekor kucing karena alasan tidak mau hewan berkaki empat tersebut berada di sekitar bangunannya. Hal ini pun menyulut kemarahan setiap pecinta kucing di Indonesia. Dalam Islam sendiri, ada kisah yang menceritakan seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan menyiksa seekor kucing dengan tidak memberinya makan dan minum. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Lalu wanita itu pun masuk neraka. Dia Ibnu Umar berkata, beliau bersabda, dan Allah Maha mengetahui engkau tidak memberinya makan, engkau juga tidak memberinya minum ketika engkau mengurungnya, dan engkau juga tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tadi pun kita mengetahui bahwa neraka akan menjadi tempat untuk orang yang menyiksa binatang selama hidupnya. Terlebih lagi binatang yang disiksa oleh seekor kucing yang memiliki kisah sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya sahabat beriman, neraka adalah tempat yang amat pedih dan menyeramkan yang diciptakan untuk para manusia yang banyak melakukan dosa selama hidupnya. Panasnya api neraka tidak bisa kita bandingkan dengan apapun di dunia ini. Hal ini pun digambarkan dalam hadis. Apinya kalian di dunia hanyalah satu dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya hal itu niscaya cukup. Beliau pun bersabda, panasnya neraka jahanam dilipatkan 69 kali lipat di setiap panasnya. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh mengerikan dan betapa panasnya api neraka tersebut. Oleh karena itu, sebagai hambanya yang beriman, janganlah kita menyiksa binatang jika ingin terhindar dari panasnya api neraka. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman?
Kucing hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kucing merupakan salah satu hewan yang paling disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memelihara binatang lucu dan menggemaskan tersebut dan diberi nama dengan Muiza. Kucing tersebut menjadi saksi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi seekor hewan. Hal ini pun patut dicontoh oleh setiap umat Muslim yang ada di seluruh dunia. Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kucingnya tertulis dalam sebuah hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Kucing adalah hewan yang jinak dan sangat menggemaskan. Tidak heran banyak orang yang menjadikannya sebagai peliharaan. Hal ini juga diperbolehkan dalam ajaran Islam dikarenakan kucing adalah hewan suci dan tidaklah najis. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tadi kita pun mengetahui bahwa kucing tidaklah najis dan berbeda dengan anjing, sehingga kita bisa dengan bebas mengelus dan memegang binatang yang lucu itu. Najis kucing ini hanya terletak pada air kencing dan kotorannya saja. Berbeda dengan anjing sahabat beriman yang memiliki najis pada air liurnya, sehingga kita umat muslim tidak bisa dengan bebas memegang dan mengelusnya. Selain itu, kucing juga dijuluki sebagai perhiasan rumah tangga. Hal ini pun disebabkan dengan adanya binatang tersebut, suasana rumah menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Hal ini pun juga tertulis dalam sebuah hadis, kucing termasuk perhiasan rumah tangga yang tidak dikotori sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Ada baiknya kita sebagai hambanya yang beriman meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai binatang ciptaan Allah Ta'ala, sehingga kita pun terhindar dari panasnya api neraka. Anjuran dalam Islam untuk mencintai hewan. Dalam ajaran Islam sendiri kita dianjurkan untuk mencintai hewan. Hal tersebut dikarenakan hewan adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Tidaklah diperbolehkan kita untuk memanfaatkan tenaga seekor hewan secara berlebihan karena hal tersebut menyiksa mereka. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam hadis. Janganlah sampai kalian menjadikan punggung hewan pengangkut kalian sebagai tempat duduk atau mimbar. Sesungguhnya Allah menciptakannya untuk mengantarkan kalian ke suatu negeri yang kalian tidak mungkin mencapainya tanpa hewan itu, kecuali dengan rasa payah. Dan Allah telah menjadikan bumi untuk kalian dan untuk hewan juga, maka penuhilah hajatmu seperlunya saja. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, kita juga diperbolehkan untuk memelihara hewan. Namun dalam melaksanakan hal tersebut kita harus bertanggung jawab akan kesehatan dan perawatan hewan tersebut. Tidaklah diperbolehkan untuk diri kita menjadikannya hewan peliharaan, tetapi bersikap tidak mempedulikan keadaannya. Hal ini sama saja dengan menyiksa hewan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengku, lalu beliau membisiki aku sesuatu yang aku tidak akan sampaikan kepada siapapun. Dan yang paling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senangi untuk ditutupi adalah untuk buang hajat dengan bersembunyi di balik bukit atau haisi, pepohonan kurma yang lebat. Abdullah bin Ja'far berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke sebuah kebun milik seorang Ansor dan ada unta di sana. Ketika unta itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, unta itu mulai menangis dan mengeluarkan air mata. Rasulullah lalu mendatangi unta itu. Dia mengusap tengkuk unta itu dan terdiam. Beliau lalu bertanya, siapa pengurus unta ini? Siapa pemiliknya? Lalu datang seorang pemuda kepada Rasulullah dan mengatakan, unta ini milik saya wahai Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dengan hewan yang telah Allah anugerahkan engkau memilikinya? Unta itu mengeluh kepadaku bahwa engkau tidak memberinya makan dan memperkerjakannya terlalu berat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Oleh karena itu sahabat beriman, marilah kita menyayangi hewan peliharaan agar diri kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menyiksa peliharaannya tanpa sadar.
yang sampai neraka menjadi tempat kita kembali karena hal-hal sepele seperti ini. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.